Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jos? Jadi di samping saya udah ada Bang Henry ya. Bang Henry, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi seperti di video saya sebelumnya yang waktu sama Polita ya, kan kita di akhir-akhir itu sempat ngomong spill-spill yang suka narik someday. 1 hari 2 kali, itu kalau 3 kali kayak minum obat ya teman-teman. Dan ini salah satunya nih. Jadi Bang Henry ini udah ngalamin lah ya teman-teman, ngejalanin orderan someday 1 hari 2 kali. Bahkan Bang Henry ini udah pernah 3 hari berturut-turut guys. Coba itu ya, bener? Ya ini makanya kenapa saya ngobrol langsung sama Bang Henry, karena pengen tahu gitu ya, pengen tahu keluh kesahnya, terus enak enggaknya ya, pokoknya apa yang dirasain lah ketika narik someday 1 hari 2 kali tuh Bang Henry, itu gimana rasanya tuh. Jadi kita langsung tanya aja sama orang ya teman-teman. Jadi sebelumnya ya pokoknya teman-teman udah tahu ini Bang Henry. Jadi Bang Henry ini driver Shopee Food dari Bekasi ya teman-teman. Dan mungkin di video-video saya sebelumnya teman-teman juga pasti udah pernah ada yang lihat Bang Henry sempat nongol tuh di video vlog saya berapa kali ya? Ada 2 kali lebih makanya. Ya bener ya? Iya. Ya, jadi kita sering banget di Kemang ya teman-teman. Jadi kalau pagi biasanya yang tinggal di daerah Rawalumbu, Bantar Gebang, tapi nggak semua ya, yang tahu-tahu aja biasanya nongkrongnya di Kemang guys, itu sebagai tikum tuh. Betul? Bahkan saya aja yang di Bekasi Timur nyamperin ke situ. Karena apa, dulu sebelum dapat someday mulu ya Bang Henry, itu sempat dapat argo yang gede-gede tuh. Iya. Spek instannya di Kemang ya teman-teman, bener nggak? Iya. Ya, jadi sering nge-share di grup itu argonya, wah gokil-gokil. Dan sampai pada akhirnya itu dapat someday terus di Kemang karena ada kepala naganya tuh. Toko apa tuh? Toko Plum-Plum. Toko Plum-Plum guys. Jadi itu toko frozen ya? Frozen ya. Ya, itu emang jadi kepala naga sih tuh. Oke, jadi langsung aja. Jadi ya teman-teman, ini saya udah nyiapin beberapa topik ya, karena kalau nggak dicatat suka lupa, kita pasti ada yang kelewat. Bahkan kalau dicatat aja nih suka ada yang kelewat ya. Jadi oke, langsung aja kita sharing sama Bang Henry ya soal persamdean nih teman-teman. Jadi Bang Henry sebelumnya udah berapa lama jadi driver Shopee Food? Nah, dari bulan Mei 2021 mungkin. 2020, tahun 2021 ya, bulan Mei. Berarti udah berapa tahun tuh? 21, 22, 23, 24, 3 tahun guys. 3 tahun lebih ya. 3 tahun, mau jalan 4 tahun lah. 4 tahun. Lumayan lama juga ya. Lumayan. Berarti kayaknya kita barengan di daftar. Soalnya gue juga sama tuh udah mau jalan segitu kayaknya. Udah mau jalan gitu. Pokoknya habis Covid lah itu. Ya, dimana orang-orang pada kena PHK, nah Iya. larinya ke situ. Iya. Ya karena emang nggak ada pilihan lain ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya Bang Henry bekerja nggak? Maksudnya kayak mungkin di PT atau di perusahaan atau apa sebelumnya gitu, sebelum jadi Shopee? Sebelum jadi Shopee belum bekerja gitu. Oh, jadi belum kerja. Nah, jadi habis selesai kontrak nggak lama ya daftar Shopee gitu. Habis kontrak apa nih? Habis kontrak di PT. Berarti itu sebelumnya kerja. Oh iya, sebelumnya kerja ya. Berarti sebelumnya kerja di PT guys. Iya sebelumnya kerja. Iya, jadi sebelumnya berarti pernah kerja di salah satu PT. Iya benar. Baru habis kontrak nyopi. Iya betul. Gitu ya. Tapi sekarang masih nyari kerjaan lagi nggak? Kalau nyari kerja sih ya masih gitu. Masih ya. Jadi ya emang baiknya ya teman-teman ya, baiknya nih buat kita yang umurnya masih muda lah ya, yang masih gampang nyari kerja, itu kalau menurut saya baiknya sambil kita nyopi, sambil kita jadi ojol ya, bagusnya sih nyari kerjaan yang lebih layak lah. Iya. Tapi bukan berarti ojol juga nggak layak. Cuma kita nyari yang pasti teman-teman. Karena kalau di ojol sendiri penghasilan kita nggak pasti.
ya kan? Betul. Tergantung dari orderan, daya beli masyarakat, kadang dari kitanya juga, tergantung dilempar kemana. Iya. Keberuntungan juga ngaruh, bener kan? Betul. Soalnya gini, kadang kita nongkrong di Kemang teman-teman, 5 orang. Ini soal keberuntungan nih ya. Dan mungkin berpengaruh juga sama ke performa itu akun. Kita nongkrong berlima, Bang Henry dapet, kita berempat nggak dapet guys. Coba tuh. Terus misalkan di hari berikutnya kita nongkrong lagi berlima, yang dapat misalkan saya, yang lain nggak dapet. Jadi emang kayak gitu. Kita harus dipaksa buat berusaha, cari orderannya gitu. Ya walaupun rezeki udah ada yang ngatur, tapi tetap guys, usaha itu nomor 1. Usaha dulu, baru ya. Usaha dan berdoa, baru datur rezeki ada yang ngatur. Intinya itu teman-teman. Oke, jadi dapat someday ini mulainya dari kapan? Dapat someday dapatnya pas 1 bulan setelah rilis someday. 1 bulan setelah rilis someday. Ya. Jadi someday sendiri rilisnya kapan ya? Udah lupa tuh. Udah lupa ya teman-teman ya. Mungkin ada yang inget, boleh di kolom komentar ya. Berarti 1 hari udah lumayan lama lah ya. Iya, udah lumayan lama. Itu langsung dapat 8 barang atau bertahap? Bertahap. Dari 2 dulu. Oh, dua barang dulu. Iya. Sama berarti. Saya juga dulu gitu teman-teman ya. Mungkin karena baru rilis, terus juga orang buyer atau customer belum pada tahu tuh di marketplace udah ada someday-nya atau belum pada tahu semua lah. Pada tahu ya. Iya. Jadi masih sedikit ya orderannya. Oke, jadi nggak usah banyak bacot ya teman-teman ya. Kita langsung aja tembak-tembak aja nih. Harga paling gede di someday dapat berapa? Harga paling gede 181 sekian lah. Ya pokoknya 180 lebih. Nah, 180 lebih. Berapa barang? 8 barang. 8 barang guys. Jadi kalau saya kemarin itu dapat 180.400 di Potek, tapi itu Potek ya? Potek 1. Nah kalau Bang Henry dapat 8 barang di Potek nggak di Potek, yang pas 181 itu nggak di Potek, di bawah semua. Di bawah semua. Ke bawah tuh semuanya. Ke bawah. Ada yang gede nggak barangan? Alhamdulillah barangnya nggak ada yang gede. Nah itu ya teman-teman. Jadi emang someday itu nggak pasti barangnya gede semua. Kadang juga saya juga pribadi sering juga dapat someday 8 barang itu barangnya kecil-kecil semua. Jadi nggak mesti gede semua. Tapi kadang juga di mix, ada yang kecil, ada yang gede. Iya. Gitu. Jadi pengertian Potek sendiri itu cancel ya teman-teman ya. Jadi cancel. Nah kan di someday ada 8 barang tuh, kita cancel 1 barang, itu biasanya kita sebutnya Potek. Iya Potek. Udah apa bahaya bahasanya lagi. Banyak banget, Potek lah, Ceki, banyak teman-teman. Banyak. Ini mah. Ya jadi lanjut lagi nih, barang paling gede di orderan someday itu segede apa tuh? Paling gede kita pernah bawa jemuran besi. Wadidaw, jemuran. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ini nanti saya tampilin di sini. Itu jemurannya. Jemuran paling gede. Jemuran. Tapi kalau jemuran seriusan tuh dibawa. Tapi pernah bawa kasur atau kulkas, kasur, AC tuh biasanya. Kasur pernah bawa. Kalau kulkas sih belum ya, sama AC juga belum pernah. Kasur yang udah pernah. Kasur? Kasur. Di mana tuh? R10 pasti. R10 iya. Jadi kalau yang di di wilayah Bekasi sendiri itu toko kasur yang paling ramai itu di R10 teman-teman. R10. Tapi itu dulu Bang Henry ya nggak divakum tuh. Nggak divakum dulu. Mungkin dapat kritikan dari customer, dapat laporan, mungkin sering cancel barang juga kitanya nih driver. Itu akhirnya sekarang divakum. Tapi ini ada tapinya. Kadang seller juga males vakumnya. Itu saya masih suka nemuin ada driver yang masih bawa tuh barang yang masih utuh kasur. Jadi buat teman-teman yang dapat di kasur itu kalau dapat barang yang gede, mau someday mau instan, minta vakum teman-teman. Minta vakum. Jadi daripada kita membahayakan orang lain di jalan, mendingan divakum. Kalau dia nggak mau, tekan terus karena itu barang gede gitu. Nggak masuk akal lah kalau dibawa pakai motor itu, apalagi kasur yang panjang tuh yang sampai panjang banget tuh ya. Mungkin nanti saya kasih lihat di situ fotonya. Itu minta vakum aja, mau someday mau instan apa kek. Nah tapi kalau di dia, nah soalnya kan waktu itu saya pernah tanya tuh,
Yang nggak divakum itu barang yang diameternya tebelnya 5 cm kalau nggak salah. Itu masih kecil, masih masuk akal kalau dibawa. Tapi tetap aja kalau same day itu masih nggak masuk akal. Cuma dia alasannya kalau kecil itu nggak bisa divakum. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak masuk akal. Pasti bisa divakum gitu. Iya. Pasti bisa divakum. Nggak ada yang nggak bisa divakum. Ya mungkin itu ya biar menghemat waktu dia aja mungkin ya. Karena kan kita kadang banyak nih geruduk ngambil barang. Itu kalau divakum semua emang agak lama teman-teman. Jadi kitanya drivernya malah lama tuh. Apalagi yang baru datang antri paling belakang. Wah itu kita jadi tertahan di situ ya. Sejaman mah bisa itu. Nah soal potek nih, kembali lagi soal potek. Suka potek gak? Kalau dulu pas 1 tahun yang lalu lah saya bawa someday full itu nggak pernah saya potek. Nggak pernah. Jadi 88-nya dibawa? Bawa. Walaupun barang gede bawa. Gokil. Walaupun barangnya gede bawa. Tapi kalau ada satu barang terus kemudian kebetulan dapat kulkas? Kalau dulu mah dipotek asli. Kalau dulu dipotek, tadi dulu nggak gimana nih? Maksudnya kalau dulu dapat kulkas bakal dipotek. Tapi selama ini dulu setahun yang lalu belum pernah. Iya. Sampai ada driver yang sama-sama pick up di barang itu nyaranin itu kenapa barang yang nggak di cancel aja satu gitu. Katanya udah orang masih bisa, saya pikirannya gitu. Pokoknya pikirannya ya dulu 8 barang ya 8 bawa semua, nggak ada yang di cancel gitu. Pikiran gitu. Kalau sekarang mah kita masih ini kayak ya kalau barang ada yang gede gitu ya dipotek ya. Walaupun kecil semua tetap dibawa 88-nya. Iya, kalau misalnya ini berarti emang tiap driver beda-beda ya teman-teman. Kalau gue pribadi nih, kalau 8 barang sekarang saya potek 1. Walaupun kecil. Kenapa? Karena poinnya sama, 7 barang sama 8 barang itu 400 poin. Ya kan? Nggak apa-apa lah rugi-rugi argo sedikit. Tapi itu emang kita harus pinter-pinter moteknya teman-teman. Itu harus pinter-pinter. Jadi biar turunnya itu nggak terlalu jauh argonya. Kayak kemarin itu kan gua yang dapat same day 180.400 ya guys. Ada juga itu di video saya, di video vlog sebelumnya. Itu saya potek 1 turunnya cuma 400. Nah itu kayaknya kita emang harus perhatiin tuh masalah potek. Gimana caranya biar kita potek 1 barang itu turunnya nggak jauh banget. Iya. Dan kita harus lebih milih ngorbanin argo sedikit daripada kita harus buang waktu. Tapi gue juga pernah gitu, motek 1 barang argonya tetap sama. Pernah. Iya. Tapi emang kadang ada juga yang kita potek barang turunnya jauh. Iya ada juga. Nah itu kita belum tahu tuh. Kadang keberuntungan iya. Tapi itu kayaknya sih ada triknya tuh kayaknya. Maksudnya ada celahnya gitu. Tapi kita belum tahu tuh celahnya di mana, nantilah kita pelajari. Karena saya pribadi udah mau sebulan udah nggak dikasih someday teman-teman. Nah kalau Bang Henry walaupun libur kemarin bisa libur berapa hari tuh? 2 hari. Masih dikasih someday dia. Niatnya mau ngindarin someday, mau ngabisin riwayat gitu, ngilangin riwayat, malah tetap kena dia. Ya jadi seperti itulah. Nah akhir-akhir ini kan sering dapat someday nih. Tapi masih suka dapat orderan food sama instan nggak? Kalau ini awal-awal ya. Lebih sering sih someday. Kalau awal-awal ya. Jadi sekarang Bang Henry emang setiap on beat awal dia pasti digedor someday teman-teman. Dimanapun dia berada nih. Jadi kemarin ada satu waktu, biasanya kan di Kemang tuh dapatnya kan awalnya. Ada di satu waktu dia melipir ke daerah Bekasi Timur teman-teman. Tapi tetap dikasih. Itu kayaknya udah nyaman di akun itu Mas Henry. Udah jangan diusir, biarin aja. Iya enggak, yang saya jadi pertanyaan gitu loh. Kan driver banyak itu ya, bukan saya doang. Bahkan ada juga yang sama sekali belum dapat someday. Iya gitu. Kenapa nggak mau nyoba yang belum pernah dapat someday gitu loh? Nggak mau nyobain, kenapa di itu aja gitu loh? Riwayat. Iya, tapi kalau ngitung riwayat, yang belum punya riwayat lagi mana ya? Iya, makanya. Kan harus dapetin riwayat ya, emang harus dikasih dulu. Iya, makanya itu. Jadi ngomong-ngomong ada tukang bakso nih. Jadi lapar kita. Ya pokoknya itu ya, dimanapun Bang Henry berada, ya mungkin nggak tahu itu mungkin bisa aja karena kebetulan.
kan. Iya. Mungkin bisa juga karena riwayat. Banyak kemungkinannya lah teman-teman. Soalnya kita nggak bisa berasumsi apapun gitu. Kadang kita nggak minta someday dikasih. Iya. Kadang kita minta someday nggak dikasih. Iya. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Paling jauh ngantar kemana? Paling jauh ke Tangerang pernah, ke Bogor pernah. Bogornya tuh yang pengen ke puncak itu apa sih? Pengen ke puncak. Iya. Sentul. Sebelum Sentul itu apa Parung apa Tajur sih? Kalau misalnya sebelum Sentul. Sebelum Sentul ini pasar, aduh. Enggak Parung apa Tajur kalau ini kalau Tapos. oh iya Tapos ya. Oh iya Tapos. Ya, Tapos ya. Nah, Tapos itu. Ya tapi emang rata-rata paling jauh ke Tangerang sih. Tangerang, Tangsel ya. Iya. Nah kalau ke daerah timur itu ke Cikarang. Iya. Biasanya. Oh iya Kepik juga pernah. Pantai Dakapuk. Oh, jauh juga ya guys ya. Pernah nganter ke dalam mall sama apartemen. Nah ini nih, ini salah satu kendala kalau kita dapat someday. Pasti pernah dong. Sering malah. Gimana Sering tuh? Banget ini. Yang dikhawatirkan apa? Pasti barang ditinggal. Iya benar, barang ditinggal. Kalau misalnya kita parkir motor di luar gitu ya, ya kita ngeri aja. Barang itu kan masih banyak ya, kita karena kita ke dalam gitu ya. Kalau misalnya kita keluar udah nggak ada kan ngeri juga gitu ya. Karena emang ada beberapa kejadian juga ya teman-teman ya, dari teman-teman kita mungkin ada yang ngalamin barangnya hilang gitu saat pengantaran ke dalam. Baiknya mendingan masuklah. Iya. Ya minimal kita chat dulu tuh customer ya, minta pengertiannya gitu. Kalau emang dia nggak mau ngasih, ya udahlah nggak apa-apa, rugi-rugi 3.000 mah. Iya. Yang penting barang nggak hilang teman-teman. Ya masih mending barang hilang, sama motor-motornya dibawa. Iya bisa. Ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Iya, Semuanya. ada juga di beberapa kejadian. Jadi mending ya rugi 3.000 lah teman-teman ya. Ya itulah pasti itu salah satu kendala tuh di someday, nganter ke dalam mall sama apartemen itu. Nah ini nih yang mencuri perhatian. Pertanyaannya ini, narik someday ini Bang Henry udah 3 hari berturut-turut kemarin dia dapat narik someday 1 hari 2 kali guys. Gokil nggak tuh? Jadi gimana perasaannya narik someday sehari 2 kali? Ya perasaannya sih yang pertama ya pasti kondisi fisik tuh ya berkurang lah, yang jelas itu. Oh maksudnya capek. Ya. Yang kedua tuh ya gerutu aja dalam hati, kenapa habis selesai someday nggak dikasih rehat dulu gitu loh, maksudnya. Nah kan kalau aplikasi lu masih untung gua kasih orderan lu. Iya. Kalau nggak mau lu gerutu. Kalau nggak dikasih orderan lu kesel. Giliran gua kasih orderan Iya, lu gerutu. maksudnya Ayo, gimana? gini dulu, maksudnya habis someday ya instan apa food gitu loh. Masalahnya kita nggak bisa milih guys. Iya sebenarnya nggak bisa milih juga. Nah, Bingung juga sih kayak gitu. Berarti tolonglah aplikator ya, tombol pilih layanan itu diadain. Dah betul itu. Tapi mungkin aplikator mikirnya gini, Bang Henry, kalau tombol itu diadain nanti someday-nya nggak laku, dinonaktifin. Iya bisa juga gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, masih ada loh yang suka narik someday. Bahkan ya di komen saya itu di video ada juga yang mau narik someday dan bertanya juga gimana sih caranya dapat someday. Buat yang belum dapat someday ya teman-teman ya. Nah gitu. Emang ada juga yang suka, ada juga yang enggak. Nah justru karena ada yang suka dan ada yang enggak, itu sebenarnya wajib banget tombol itu dinyalain. Iya betul. Jadi sesuai kriteria driver itu sendiri. Jadi kalau drivernya nyaman, sesuai dengan keinginan drivernya, itu pasti wah driver udah bekerja dengan baik lah intinya ya. Betul. Ya, Jadi kalau misalkan ada tombol layanan pilih order, itu someday dinyalain nggak? Kalau Pagi. misalnya saya pribadi ya, Kalau ada tombol pilih layanan, tombol pilih layanan pagi tuh dinyalain nih dari jam 7 sampai jam 12 lah. nyalain apa dulu? Nyalain ini yang Someday-nya. someday-nya, iya someday-nya. Nah, nanti kalau udah sore baru matiin. Jam berapa ya? Jam sore lah, jam 4-an lah baru dimatiin gitu. Dimatiin ya. Gitu aja. Emang sih, itulah salah satunya.
Jadi bukan berarti nggak laku, pasti masih laku kok. Pasti, iya, pasti. Nah, kebanyakan emang driver juga mengeluhkan someday di atas jam 5 sore, jam 6 sore itu ngeluh karena ya makin malam kita gitu. Kadang yang repot itu ngantar malam customernya udah tidur. Terus banyak portal yang ditutup. Terus juga ya banyak lah kondisi-kondisi yang mungkin nggak bisa kita jelasin satu-satu. Macet itu ya kalau misalkan kita dapat dari Jakarta arah balik mungkin ya. Ya pokoknya di setiap wilayah beda-beda lah. Jadi ada di jam sekian macet. Apalagi kalau ke Jakarta sih, kalau gua rasa sih ya emang mayoritas macet sih. Mau gimana gitu. Tapi di beberapa wilayah ya, beberapa wilayah gitu. Ya pokoknya tolong aplikator tombol pilih layanan diadain ya. Buat yang nonton nih, pihak aplikator tolonglah. Kalaupun itu nggak mau diadain, seenggaknya disaring lah. Barang-barang dari seller tuh disaring. Jadi nggak mungkin nggak bisa, harusnya bisa ya. Bisa. Tim IT-nya, ayo nih. Tim Shopee, tolong dong gerak ya. Jadi pastilah yang udah nonton video saya nih, itu saya bawa barang gentong 2, bawa kasur pernah dulu, ada yang bawa bubble wrap 2 bahkan 3, 4, 6 juga ada dibawa. Jadi itu bukan membahayakan diri kita juga, bahkan bisa membahayakan pengguna jalan lain. Tolonglah ya, jadi disaring lah gimana caranya itu aplikasi biar nolak kalau barangnya gede gitu. Nah, kalau emang masih bisa dimanipulasi sama seller, ya tolonglah kasih peringatan ke sellernya gitu ya. Kan pasti ada laporan nih dari driver nih suka cancel barang dan tokonya kan ketahuan. Ya tolonglah ditindak lah. Masa driver mulu yang dikasih suspend, poin penalti. Hello, kita juga nggak mau gitu. Nggak mau kena poin ya. Karena hal-hal tersebut yang bikin dan memaksa kita buat melakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut, kayak cancel. Ya mau nggak mau kan, gitu. Jadi tolonglah. Terus juga nih buat para seller, tolonglah yang bertanggung jawab gitu. Kalau ngasih barang-barang yang barang-barang someday itu tolong jangan gede-gede lah. Ya maksimal 7 kilo, terus dimensinya juga jangan gede-gede banget gitu. Kan batas barang di motor itu kan nggak boleh lebih dari stang. Panjangnya kan ada ketentuannya gitu. Itu kalau bubble wrap aja itu udah melebihi dari ketentuan tuh sebenarnya. Apalagi baunya 6. Iya, udah kayak mau perang. Ya, jadi sama jamnya buat para seller nih ya. Tolonglah. Itu jam buang someday dibatasin lah, jam 4 lah terakhir ya. Jadi jangan malam-malam. Jangan malam-malam. Jadi Bang Henry sendiri kemarin terakhir jam berapa tuh? Jam 6:30. 6:30 malam guys. Dapat someday. 5 barang guys. 5 barang. Tuh nganternya ke Jakbar. Nyampe jam berapa di sana malam-malam gitu. Kecuali kalau dari orang ke orang itu masih ditungguin. Dari orang ditungguin. Kalau pesen di marketplace itu nggak semua customer nungguin teman-teman. Bahkan kita juga nggak enak juga kadang kalau malam-malam nganter barang. Iya. Kecuali emang dia butuh kayak food kan dia butuh ditungguin pas itu. Ya oke. Pernah cancel someday nggak nih Bang Henry? Maksud dari cancel semuanya di cancel? Kalau ini belum pernah kalau cancel, tapi kalau ngelewatin pernah. Oh jadi kalau cancel langsung 8 barang nggak pernah nih Bang Henry. Kalau potek 1 pernah. Potek 1 pernah. Kalau ngelewatin pernah, berarti main manual tuh. Main manual ya. Nah jadi ini salah satu cara juga buat teman-teman yang udah sering dapat someday atau punya riwayat someday, nggak mau kena someday di jam sore. Iya. Mainnya manual teman-teman. Jadi jam 4, jam 5 udah ubah lah ke manual lah. Udah, betul. Soalnya sekarang kita nggak tahu teman-teman ya. Kadang masih suka dikasih gitu. Ya buat ini terutama buat yang punya riwayat someday nih. Nah, terus ya sekarang ini yang belum dapat someday, tunggu aja ya. Karena ini udah mulai di rolling kayaknya. Soalnya ada dari teman kita yang di grup yang belum dapat someday, itu udah dapat someday. Jadi siap-siap aja nih teman-teman ya. Udah mulai di rolling kayaknya. Jadi harus dipersiapkan lah segala sesuatunya. Nanti kita bahas terakhir ya. Nah, tadi kan masalah fisik tuh. Selama menjalani someday, fisik aman nggak nih? Fisik sih
Nggak aman sih kalau bilang gimana, nggak aman. Tapi kalau narik someday 1 kali doang masih aman. Iya, kalau sekali doang masih aman. Kalau 2 kali remuk. Kalau 2 kali ya lumayan lah. Kayaknya sih sebenarnya yang bikin capek itu karena kita maraton ya. Iya benar, maraton barang itu maraton teman-teman. Ya walaupun sebenarnya someday sendiri dikasih waktu 8 jam. Tapi kan kita sebagai driver nggak mau lama-lama. Pengennya cepat selesai biar dapat orderan lagi. Gitu. Ya, cepet gitu. Tapi mungkin ini buat teman-teman yang ngerasa lelah atau capek gitu ya. Mungkin nggak apa-apa lah istirahat aja dulu karena waktunya 8 jam ya teman-teman. Buat yang 8 barang. Iya. Saya nggak tahu nih. Gue nggak tahu nih kalau barangnya 7, 5 itu tetap 8 jam atau sesuai barangnya nih. Satu barang 1 jam, nggak tahu. Oh iya, nggak tahu. Kalau itu belum tahu ya teman-teman ya. Tapi yang pasti kalau 8 barang itu 8 jam gitu. Jadi fisik nggak aman nih. Fisik nggak aman. Karena Bang Henry narik someday ya teman-teman ya. Hari ini nih misalkan 2 kali, pagi sama sore kena someday, besok libur dia. Jadi dirapel. Bahkan ini Bang Henry juga ya lagi kurang sehat teman-teman. Kemarin suaranya hilang dia. Sekarang udah mending. Udah mending, masih ada suara ini. Kemarin mah teriaknya nggak bisa. Jadi udah istirahat berapa hari nih? Udah nggak narik berapa hari nih? 2 hari ada lah. 2 hari ya. Tapi besok narik kan? Besok narik guys. Oh ya, jadi saya juga terima kasih nih buat Bang Henry udah dibolehin nih bikin sharing di tempatnya Bang Henry ya. Thank you banget nih. Oke, jadi fisik udah. Sekarang kuda besi aman nggak tuh? Kuda besi dipakai buat someday? Kuda besi pernah, motornya juga turun mesin pernah mati total gara-gara someday itu. Iya, gara-gara someday. Mati total pas ini sebagai ini aja ya. Aduh sorry guys, gerah banget nih sumpah, panas guys, cuacanya lagi ada orang lagi ngobrol kayak gini ngelap-ngelap. Ya jadi apa namanya, mogok tuh. Iya, mogok total, mati total. Itu pas lagi bawa barang. Pas lagi bawa barang. Wah itu gimana tuh? Tapi itu bawaannya instan ya, itu ya pas mati total. Berarti bukan someday. Iya, tapi kok someday yang disalahin? Ya dampaknya ya pasti. Karena terus-terusan gitu, terus-terusan nggak pernah libur. Nggak pernah libur ya, terus-terusan gitu. Jadi ya emang beda someday sama aspek instan ya. Kalau someday itu maraton, kita 8 barang berarti 2 kali jalan. Iya. Jemput, anter. 8 sama 8 16 guys. 16 kali kita berhenti jalan tuh. Kalau aspek instan kan kita dapat nih di satu tempat nganter. Udah, kita kadang nunggu dulu, ya kan. Kalau someday itu ya emang nggak bisa maraton teman-teman. Ya bisa-bisa juga kita delay, cuma kitanya jadi lama nantinya. Iya, jadi lama. Jadi lama kalau kita delay gitu. Bahkan kita sendiri pengennya cepet, ya kan? Buat ngejar poin, buat biar selesai, biar bisa cepet langsung makan, ya kan? Iya. Soalnya kadang orang narik someday suka lupa sama makan, termasuk saya. Pengennya selesai dulu. Nah itu jangan ditiru guys. Nah mendingan kayak Bang Henry. Jadi kalau dapat someday guys, udah berasa lapar atau udah waktunya makan jam siang, itu baiknya makan dulu lah. Ya karena nggak apa-apa lah dipotong 15 menit. Makan paling lama berapa sih? Ya. Iya, 15 menit sampai setengah. Padahal gue suka ngingetin jangan lupa makan siang guys. Saya sendiri lu. Parah lu Bang. Ya setidaknya kan kita ngingetin ya, apa kan. Nah penghasilan sebulan terakhir ingat gak? Atau boleh dicek dulu mana HP-nya? Handphonenya. Oh ini. Oke. Silakan. Sebulan terakhir berapa nih penghasilan Bang Henry guys? Jadi boleh di-spill nggak nih? Boleh. Saldo saya. Nah, oke. Sorry ya. Ya. Jadi ini bukan maksud kita ria. Ada juga yang bilang jangan spill penghasilan Bang, ntar argonya jadi turun. Kagak ngaruh. Yang bikin argo turun itu ya teman-teman, itu karena aplikator berlomba-lomba buat biar ongkirnya murah, biar
si buyer ini mau beli di aplikasi dia gitu. Kayak contohnya yang hijau ada Aceng, Argo Goceng. Nah, Shopee jadi ikut-ikutan tuh turun hubnya 6.400. Iya. Nanti ada kemungkinan juga Argo Food, Argo Minimum Food atau SPX itu diturunin guys. Karena ya sebenarnya yang bikin turun bukan karena kita para konten kreator spill pendapatan, enggak, sama spill Argo. Argo, iya. Bukan itu yang bikin turun teman-teman. Yang bikin turun ya karena aplikator sendiri berlomba-lomba ya buat biar argonya murah, biar si buyer ini tertarik buat belanja di aplikasi dia gitu teman-teman. Ini ngomong-ngomong gerah juga ini. Oke, jadi biar tidak ada dusta di antara kita, ini saya kasih lihat, tapi ini mungkin ke mirror ya teman-teman ya. Ini di minggu terakhir ya. Nah, penghasilannya segitu. Ya, kelihatan kah? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi 900 guys. Mohon maaf juga ke mirror ya, karena ini pakai kamera depan nih. Ini masih jauh dari penghasilan Babe Hendra. Iya. Kalau Babe Hendra enak agak dapat saham nih guys. Iya. Kita dapat saham nih habisnya di waktu. Iya, habis di waktu. Habis di waktu walaupun dapat 100 lebih, waktunya habis. Nah, jadi ini Bang Henry dapat segini. Ini dia cuma narik 1 2 3 5 hari guys. Libur 2 hari. Nah, ya. Nah, ini kemungkinan kalau narik lagi nih 2 harinya. Mungkin bisa tembus 1.000 sih. Lebih. Bisa. Karena ini di 1 hari ada yang dapat 300.000 guys. Nah ya nanti kita spill lah, kita liatin di situ. Terus kita mundur ke 2 minggu sebelumnya. Ini Bang Henry narik cuma 3 hari guys. Itu dapat 602.000. Nah itu. Nah ini ada yang penghasilannya 240. Nah nanti saya spill di situ ya teman-teman ya. Nah itu dapat dibantu sama Someday. Pasti ya Someday mah nggak pernah absen. Benar. Nah kita mundur lagi ke 3 minggu sebelumnya dapat 700. Ini Bang Henry narik 1 2 3 4 5 hari guys. Nah ini juga ada yang dapat kecil ya. Ini menghindari Someday ya. Iya. Main manual ya. Iya main manual itu benar. Nah kalau main manual sendiri agak susah kalau di daerah pinggiran kayak Jaksel, Jakbar, Jakut. Agak susah. Boleh tanya teman-teman yang mungkin ada di pinggiran di Bekasi, di Tambun, main manual susah, ya? Betul. Coba dah kalau nggak percaya rasain sendiri dah kesini main manual. Susah teman-teman. Auto aja susah apalagi manual. Tapi ini nggak berlaku di daerah Jakarta. Karena kita udah ngalamin sendiri ya. Iya. Benar. Karena saya udah ngalamin sendiri, Bang Henry juga udah ngalamin sendiri. Main manual saat mentok ke Jakarta itu nggak ngaruh, tetap dapat. Karena orderannya emang ya banyak. Limpah. Betul. Wah ini di di 4 minggu yang lalu itu dapat 1.000 guys, 1.100. Ini aja masih ada liburnya sehari. Oh libur 2 hari bahkan. Ini tupo 2 ya. Ada 342.000 guys. Nanti bakal saya kasih lihat di situ. Oke, jadi ya itu soal pendapatan Bang Henry yang narik Someday. Itu kebantu Someday ya? Iya, kebantu Someday guys. Karena ya emang argonya 100 lebih. Apalagi kalau misalkan kita dapat Someday 2 kali. Wah, itu udah 200 sendiri. 200 sendiri. Kalau mau 300 ya tinggal cari lagi. Oke, jadi fisik aman sama motor. Motor gimana nih? Motor udah tadi ya? Motor udah belum sih? Motor iya tadi yang apa? Yang mati. Oh, yang iya guys. Jadi nah, kalau motor kenapa itu? Karena ya emang maraton. Oke, jadi udah kita paling keluh kesah aja nih. Udah langsung ke keluh kesah aja karena kita udah panjang lebar nih Bang Henry. Keluh kesahnya lah. Enaknya dulu kalau Someday apa? Enaknya itu ya di Argo sih gede. Argo langsung 100. Tapi ada juga yang argonya di bawah 100. Ya, ada juga. Ya. Tapi rata-rata emang 100 sih. Iya, rata-rata 100 lebih. Rata-rata. Jadi selain argo apalagi? Poinnya langsung gede, langsung 400 kalau ini. Tapi masih kurang nggak sih? Kalau bilang kurang sih. Ya, kalau bilang kurang, apa aplikator tambahin lah. Iya, jangan 400. 500 600 gitu ya. ya. 600 lah. Jadi kita yang narik Someday juga semangat. Iya, benar. Gitu. Jadi nggak bakal di cancel tuh barang ntar. Jadi poin nih. Ya, terus apa lagi? Untuk
apa kelebihan itu aja sih kalau kelebihan someday sih. Gitu aja ya. Nah, itu aja kalau kelebihannya. Kekurangannya banyak kayaknya. Banyak. Banyak kekurangannya. Banyak nih. Apa aja? Ya ini waktu makan banyak yang jelas. Buang waktu, habis di waktu. Terus masalah barang yang banyak banget dibawa. Kadang ada yang besar banget kan, enggak ini sesuai kapasitas ya. Apalagi fisik itu juga udah pasti tuh. Soalnya kita juga bakalan terus-terusan apa? Kayak gerak terus lah kayak gitu. Benar, fisik yang ngaruh ya. Iya. Terus juga apa namanya? Apalagi tadi mau ngomong apa jadi lupa tuh. Jadi kekurangannya apa aja tadi? Barang gede. Waktu habis. Terus fisik. Motor juga. Ya. Kilometernya jadi tinggi banget tuh pasti. Oke, jadi ada yang nitip pertanyaan nih. Apa nih? Oh, iya, jadi ini di belakang layar ada Ampolita ya guys. Kelebihan someday ini nambahin nih, katanya nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu apa nih? Kalau kayak food kan kita nunggu dulu makan jadi mungkin bisa situ ya. Iya. Terus juga kita nggak perlu nunggu orderan lagi nyari karena udah ya dari Argo udah lumayan, dari poin juga udah 400. Nah itu. Nah sama kalau misalkan dapat 8 barang, potek aja satu guys. Parah sih, parah. Nah udah langsung aja kita kasih masukan buat aplikator nih. Jadi keresahan dari driver Bang Henry sendiri ya, mau kasih masukan apa ke aplikator, mungkin sama seller juga, customer boleh. Kalau dari aplikator dulu deh, mau kasih masukan apa? Tadi kan tombol pilih layanan udah aktifin lah. Iya. Kalau dari aplikator ya, kalau someday itu jangan banyak-banyak lah kalau bisa. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Sebenarnya permintaan bagus nih. 5 barang cukup 5 barang. 5 barang ya? 5 barang aja, mau poinnya 2,5 4 300 nggak masalah, tapi jangan 8 barang gitu. Soalnya karena kalau kan ada juga sampai 5 barang ya. Iya. Bahkan kalau 5 barang aja itu barangnya udah ada yang gede guys. Iya. Gimana 8 gitu? Gimana 8? Ya, betul. Apalagi nih buat aplikator. Kalau ini ya, kalau bisa ya, kalau udah dapet someday full 8 itu yang pertama kali ya. Ya jangan, kalau misalnya berikutnya jangan dapat 8 lagi. Kalau misalnya pengen dapat ya apa 2, 3, 4 nggak masalah. Kalau itu kita nggak bisa milih ya. Iya sih, nggak bisa milih teman-teman. Tapi ya tadi makanya tombol pilih layanan itu dinyalain sih, diadain gitu. Jadi ya kalau udah sore bisa kita matiin someday-nya. Iya. Ya kalau nggak mau ya tolonglah di aplikasi dibatasin aja buat para seller. Iya. Jadi someday ini jam 4 udah closing. Iya, udah nggak bisa pengiriman gitu ya teman-teman. Gini gitulah pokoknya. Oh ini ada yang nitip lagi guys. Jadi simpo. Jadi satu barang 100 poin tambahannya. Oh ya. Aplikator tolong. Berarti kalau kita narik someday 8 barang udah kelar 1 poin. Oh iya, turbo 1 ya. Ya, tapi kayaknya sulit. Iya, sulit. Sulit dipenuhi, guys. Itu ya. Apalagi nih sebelum kita tutup? Iya, masalah waktu sih kalau someday itu ya jangan sore-sore lah, maksimal jam 4 sore udah semuanya udah nggak diadain gitu loh. Iya, karena emang ada juga saya pernah ketemu seller, nih nanya gitu ya, bahkan bukan saya yang nanya ya teman-teman ya, itu seller sendiri tuh yang ngomong tuh. Jadi pas waktu ngambil SPX instan di dia, si sellernya nanya, kan mau ngambil nih, dia nanya mau ngambil same day apa SPX gitu kan, instan kan. Gue bilang instan karena emang dapat instan kan. Nah di situ ada satu barang someday teman-teman. Dan itu dia bilang, soalnya nih kita jam 4 mau closing gitu. Ini harus sudah diantar tapi orangnya belum datang katanya. Oh mungkin lagi ngambil barang yang lain, bilang gitu. Nah jadi emang ada seller juga itu yang membatasi teman-teman. Ada seller yang ngebatasin jam 4 itu dia udah nggak nyebar orderan. Nah itu contoh-contoh seller yang ya masih menghargai driver lah. Berarti dia tahu gitu kalau sampai malam banget nih nggak make sense gitu.
nganter paket malam-malam jam 11 malam, ada Iya. gedor-gedor gitu kan. Paket Iya. keganggu juga. Teman kita aja pernah kan ada yang ngalamin nganter food malam-malam itu. Diomelin. Tetangga Iya. jangan berisik gitu loh. Guys, ada yang ngalamin. Jadi makanya buat yang pengen tahu keluh kesah driver, masuk dah ke grup tuh. Banyak ceritanya, Iya. teman-teman. Jadi ya itu ya, dari seller juga ada tuh yang closing someday jam 4 udah. Tapi ya emang banyak juga yang nakal-nakal. Iya. Ya kita jemputnya bukan nakal sih, gimana ya? Ya kalau seller itu yang penting barang laku, teman-teman. Iya. Jadi ya jangan gitu juga gitu. Masih ada hari esok. Dari esok Iya kan, customer juga nggak bakal habis. Iya. Masih ada banyak slow gitu. Jadi jangan maksain banget. Jadi kita yang jadi korbannya gitu kan. Ya pokoknya intinya itulah. Mungkin itu aja Bang Henry. Ya. Apa ada masukan buat driver nih soal someday, fisik dijaga? Oh iya, Apa tuh? yang belum dapat someday ya, apa baru awal-awal dapat someday itu Apa yang harus disiapkan? yang disiapkan tuh yang pertama sih kayak aksesoris kayak tali gitu, tali disiapin, terus plastik yang besar buat naruh barang yang kecil. Karung perlu nggak karung? Karung sih nggak perlu ya. Kan biasanya kalau yang rice mill tuh nganter Oh iya, kalau itu karung. Jas hujan. plastik jas hujan juga perlu tuh. Ya. Oke, jadi tali sendiri kadang di seller ada yang nggak nyediain, teman-teman. Makanya kenapa kita harus bawa? Ya minimal tali karet lah, murah lah, beli di marketplace juga murah tuh. Iya. Ya ada yang berapa tuh? Nggak nyampe 10.000 malah. Belilah tali karet ya teman-teman, itu 3 lah minimal. Iya. Buat safety kita juga kan. Iya buat bawa barang. Jadi kita juga nggak perlu ngiket-ngiket tuh. Iya. Soalnya ini banyak juga yang minta bikin tutorial ngiket. Padahal kita bukan yang ahli banget simpul gitu. Tapi ntar saya bikinin lah soal ngiket-ngiket itu. Karena emang saya pribadi juga belajar dari banyak seller juga yang suka ngiketin barang. Kayak gentong itu ngiketnya wah mantep tuh. Nah itu gue pelajarin tuh. Padahal cuma tali temali ya. Iya. Tapi penting juga kadang Iya, gitu. Kan ada seller yang nggak mau ngiketin barang. Iya. Kita disuruh ngiket sendiri. Udah gitu ribet ngiketnya gimana, kita bingung ya. Nantilah kalau ada waktu saya ini lagi teman-teman ya. Oke, jadi ini udah lama kita ngobrol Bang Henry. Ya, Nggak kerasa ya. karena Bang Henry lagi kurang enak badan juga teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Ini jadi gue yang banyak ngomong. Lu mah emang ngomong mulu Bang. Wah, dia bosen yang nonton lihat gue mulu. Lu Bang ganti. Lu mulu mendingan lu narik. Jadi ya nantilah ke depan tetap Daily Vlog on Beat tetap berjalan guys. Ya doain aja semoga saya sehat, Bang Henry sehat, dan teman-teman lain juga saya doain semoga sehat selalu, jaga kesehatan, makan jangan telat, itu yang paling penting ya, Iya, Bang Henry ya. Jadi kadang emang kita sendiri suka memaksakan gitu, pengennya barang selesai dulu dikirim baru kita makan. Tapi kalau udah ngerasa lapar mending makan dulu lah, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya, Bang Henry ya. Thank you. Iya, Bang Zani, sama-sama. Jadi semoga sehat terus ya Bang Henry. Ini aduh, jadi emang kalau narik someday mendatangkan penyakit apa ya? Enggak sih, itu karena ya ini aja sih emang keseringan sih kayak iya, bener-bener emang beda lah. Nanti juga ngerasain lah ya, Iya, yang baru-baru nih, yang baru-baru narik sampai pasti ngerasain lah. Iya. Capeknya kayak apa itu luar biasa teman-teman. Beda banget sama narik espek instan, Iya. walaupun orderannya banyak itu berkali-kali, tapi beda karena ada jedanya. Iya, Terus juga nggak kepikiran. barangnya banyak gitu ya. Jadi kalau di instan itu capek fisik mah wajar. Kalau di someday double, fisik juga, di pikiran juga. Iya, barangnya Karena- gede ya, Bang. Iya, belum kita di jalan lagi pick up, aduh ini barangnya gede nggak Iya. ya, barangnya gede nggak ya. Terus juga pas lagi nganter kan, aduh mudah-mudahan customernya jangan lama-lama harus nganter Iya. barang yang lain. Nah itu, terus apalagi kalau kendala hujan, Iya, hujan udah kita harus berhenti dulu. Iya, kalau hujan. Aduh buruan berhenti hujan, ya itu nggak bisa ya. Hujan turunnya dari yang maha kuasa teman-teman. Gitu. Jadi ya itulah pokoknya banyak suka dukanya soal narik someday ya. Buat teman-teman tetap semangat aja, terus juga safety riding itu paling penting. Makan jangan telat, terus
segala sesuatunya disiapkan buat perlengkapan nariknya. Apalagi sekarang udah mau, bukan udah mau, malah udah harusnya nih udah masuk musim hujan, Bang Henry. Soalnya ya itu kemarin udah saya kasih lihat di BMKG sendiri, November Desember itu udah masuk musim hujan harusnya. Tapi memang alhamdulillah kita kadang masih masih suka dikasih cerah. Iya gitu. Oke, jadi banyak bacot lu Bang. Bosen gua ngeliat lu Bang. Ya Bang Henry tetap sehat terus. Buat teman-teman juga, udah bosen nih ngomong sehat karena sehat nomor 1 teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya atau Bang Henry yang salah atau menyinggung teman-teman atau pihak manapun, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Karena kita manusia tempatnya salah, bener ya Bang Henry? Tapi setidaknya kita sebagai manusia, jadilah manusia yang berguna buat orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Oke, izinkan saya dan Bang Henry pamit dari Rawalumbu. Saya mengabarkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.